Dengarkan dengan hati yang sunyi, dengan batin yang terbuka, dengan napas yang tenang. Karena jika engkau sampai di sini, berarti ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk jiwa-jiwa yang telah terlalu lama memendam cahaya. Panggilan untuk mereka yang sering mengalah tapi tidak pernah benar-benar kalah. Dan lebih dari segalanya, ini adalah sinyal bahwa hari ini, bukan besok, bukan lusa, adalah awal dari kekayaanmu yang sesungguhnya. Tanggal 11 Desember 2025, catat baik-baik. Bukan di dinding, bukan di kalender, tapi catat di dalam ruang jiwamu yang terdalam. Karena hari ini bukan hanya perputaran waktu, ini adalah pergeseran takdir. Engkau telah lama berjuang, terlalu banyak menunda, terlalu sering mengira bahwa kekayaan hanya milik mereka yang tampil mencolok, terlalu sering meminjam definisi sukses dari dunia luar dan melupakan bahasa asli jiwamu sendiri, padahal sesungguhnya kekayaan tidak pernah menjauh. Ia hanya diam menunggu. Menunggu kapan engkau benar-benar siap. Bukan siap secara angka, tapi siap secara energi. Bukan siap karena ambisi, tapi karena keseimbangan antara rasa syukur dan keyakinan. Mungkin engkau pernah duduk dalam sunyi, menatap atap kamar sempitmu dan bertanya, kapan giliran hidupku berubah? Kapan aku bisa berhenti merasa cukup-cukupan? Kapan semesta membelahku? Hari ini jawabannya datang, bukan dalam bentuk teriakan besar, tapi dalam bisikan halus seperti suara ini, karena suara semesta tidak berisik. Ia halus tapi menghunjam. Engkau tidak harus tahu bagaimana. Engkau hanya perlu tahu bahwa saat ini engkau sedang dilihat. Engkau sedang ditarik keluar dari awan gelapmu. Engkau sedang dimasukkan ke dalam jalur baru, jalur yang tidak semua orang bisa lewati. Dan tidak, engkau tidak datang ke video ini karena algoritma. Bukan karena iseng, bukan karena iseng scroll malam-malam, tapi karena bagian terdalam dari jiwamu memanggil dan semesta menjawabnya lewat video ini. Lihatlah sekelilingmu. Mereka mungkin tidak tahu bahwa engkau telah bertahan sekuat ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum yang biasa engkau tunjukkan, ada air mata yang telah lama engkau telan diam-diam. Dan mereka tidak perlu tahu, karena hari ini engkau tidak lagi perlu pengakuan. Engkau hanya butuh satu hal, kesiapan untuk menerima. Karena menerima itu butuh keberanian. Berani percaya bahwa engkau layak. Berani mengizinkan diri untuk tidak lagi menderita. Berani berkata kepada semesta, aku siap, aku buka pintu ini dari dalam. Dan saat itulah, kekayaan datang, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai kepastian. Hari ini, jiwamu tidak sedang mencari jalan. Jiwamu sedang dijemput. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin engkau berhenti sejenak. Letakkan bebanmu, tarik napas, dan ucapkan dalam hatimu, aku tidak datang sejauh ini hanya untuk bertahan, aku datang sejauh ini untuk menerima. Jika kalimat itu bergema dalam batinmu, maka engkau tidak lagi sama. Mulai dari detik ini, hidupmu akan mulai bergerak dengan pola baru. Engkau akan menemukan petunjuk, engkau akan melihat tanda, engkau akan menyadari bahwa semua yang selama ini terasa mandek, hanya menunggu satu hal, engkau siap. Dan jika engkau merasa pesan ini seperti ditulis khusus untukmu, maka tekan tombol suka sekarang juga. Itu bukan hanya bentuk apresiasi, tapi deklarasi bahwa engkau hadir, bahwa engkau memilih untuk tidak tidur kembali dalam keraguan, bahwa engkau ingin tetap terhubung dengan pesan-pesan seperti ini. Tekan juga tombol subscribe agar semesta tahu bahwa engkau serius menjaga frekuensi ini. Aktifkan lonceng agar setiap suara yang engkau butuhkan datang tepat waktu. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Bisa sebagai doa, bisa sebagai harapan, bisa sebagai pengingat. Tuliskan apapun yang keluar dari hatimu tanpa sensor, karena setelah ini, kita akan masuk ke 7 lapisan pemahaman yang akan membuka pintu-pintu kekayaan bukan hanya secara materi, tapi secara spiritual, emosional, dan batiniah. Engkau siap, maka biarkan naskah ini membimbingmu ke bagian pertama. Karena kekayaanmu tidak datang dari luar, ia selama ini hidup
di balik luka yang telah sembuh diam-diam. Bagian 1. Saat jiwamu akhirnya siap, alam mulai bergerak tanpa engkau minta. Ada satu hukum agung yang tidak ditulis dalam kitab manapun, bahwa semesta hanya akan bergerak ketika engkau diam di dalam. Bukan diam karena lelah, tapi diam karena sadar. Diam karena tahu bahwa mengejar terlalu keras seringkali justru membuat arah menjadi kabur. Dan engkau sudah sampai pada titik itu. Titik di mana engkau tak lagi mencari-cari pembenaran. Titik di mana engkau berhenti berteriak minta tolong. Titik di mana engkau hanya duduk, menunduk, dan tersenyum lirih sambil berkata dalam batin, kalau memang rezeki itu untukku, ia akan datang padaku dalam tenang. Dan sungguh, saat jiwamu mencapai level itu, alam dengan segala gerak tak terlihatnya mulai mengatur ulang jalur hidupmu. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau telah bersih dari paksaan. Selama ini engkau telah belajar banyak. Bahwa tidak semua hal harus didapat dengan menguras habis tubuhmu. Bahwa tidak semua pintu dibuka dengan ketukan yang keras. Kadang justru pintu-pintu terbaik hanya terbuka oleh mereka yang mengetuk dengan tenang, lalu bersabar di depan daun pintu itu, meski tak tahu kapan akan dibuka. Jiwamu telah belajar bahwa menjadi siap tidak berarti menjadi sempurna, tapi menjadi utuh walau pernah rapuh. Dan saat frekuensimu mulai selaras dengan keutuhan itu, maka semesta pun tidak bisa menahan gerakannya lebih lama lagi. Perhatikan hari-harimu sejak hari ini. Engkau akan melihat pola-pola kecil yang mulai berubah. Seseorang tiba-tiba menghubungimu kembali. Pekerjaan yang lama macet mendadak lancar. Rezeki yang biasanya butuh dipaksa kini datang tanpa dipanggil. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pergeseran frekuensi yang engkau pancarkan dari dalam batinmu sendiri. Dan semesta sebagai cermin besar dari jiwamu hanya memantulkan apa yang engkau tanamkan selama ini. Selama ini engkau bertanya, kapan semesta membantu? Jawabannya adalah, ketika engkau berhenti menganggap dirimu sendiri musuh. Selama ini engkau berperang dengan dirimu sendiri, merasa tidak cukup layak. Merasa selalu kurang beruntung. Merasa rezeki orang lain lebih mudah karena mereka punya lebih banyak relasi, koneksi, akses. Tapi kini engkau mulai menyadari bahwa kekayaan itu tidak datang karena engkau punya lebih banyak jalur. Ia datang karena engkau punya lebih banyak keheningan. Keheningan yang bukan kosong, tapi keheningan yang penuh percaya. Dan percaya itu bukan keyakinan kosong. Ia adalah jalan sunyi yang ditempuh oleh orang-orang yang bersedia kehilangan kendali, agar bisa menemukan kendali yang lebih tinggi, yaitu kendali ilahi. Engkau sedang tidak ditinggalkan, engkau sedang dipersiapkan, dan semua rasa hampa yang pernah engkau rasa, semua penolakan, semua ketidakpastian, itu bukanlah dinding. Itu adalah pintu yang hanya bisa dibuka saat engkau tidak lagi panik, tapi berserah. Kini lihatlah. Tanggal 11 Desember 2025 ini menjadi titik awal karena bukan hanya dunia yang berubah, tetapi karena getar batinmu telah berubah. Dan jika engkau ingin tahu bagaimana rezeki itu bergerak, maka jawabannya adalah, ia bergerak sesuai dengan kedalaman kesadaranmu. Semakin engkau sadar, semakin ia mendekat. Semakin engkau ringan, semakin ia melekat. Semakin engkau jujur kepada dirimu sendiri, semakin alam membantumu tanpa engkau perlu meminta. Hari ini semesta tidak sedang memberimu hadiah karena iba. Ia memberimu karena engkau akhirnya tidak lagi menolak dirimu sendiri. Dan ketika seseorang berhenti menolak dirinya, itulah saat pertama kekayaan bisa masuk, karena energi rezeki tidak akan pernah tinggal di rumah yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Bagian 2. Kekayaanmu. Dimulai saat engkau tidak lagi mencari nilai diri lewat materi. Ada satu jebakan halus yang paling sering memenjarakan jiwa manusia.
yakni ketika ia meyakini bahwa nilai dirinya hanya sebesar harta yang dimilikinya. Itulah awal dari semua kecemasan, itulah akar dari semua kelelahan batin yang tidak kunjung reda. Dan itu pula yang selama ini diam-diam membuat engkau menjauh dari kekayaan sejati. Karena selama engkau berpikir bahwa engkau baru berharga setelah memiliki, maka semesta pun tidak punya ruang untuk mengalirkan pemberiannya. Ia menunggu, diam, menunggu engkau sadar bahwa yang membuatmu layak bukanlah angka, bukan gelar, bukan barang, melainkan getaran batin yang tahu betul aku berharga. Bahkan saat tanganku kosong, hari ini tanggal 11 Desember 2025 adalah momen di mana engkau perlahan bangkit dari jebakan itu. Engkau mulai menyadari bahwa semua keinginanmu untuk menjadi kaya selama ini seringkali lahir dari luka, dari rasa tidak cukup, dari hasrat untuk membuktikan kepada dunia bahwa engkau pantas dilihat, dicintai, dihargai. Engkau bekerja begitu keras bukan karena engkau ingin berkembang, tapi karena engkau takut menjadi tidak berarti di mata orang-orang yang bahkan tidak benar-benar melihatmu. Dan di sanalah letak luka itu membesar. Engkau hidup dalam bayangan ekspektasi. Engkau mengukur harga dirimu dari barang yang bisa kau beli, dari mobil yang bisa kau kendarai, dari jumlah pujian yang engkau dapatkan setelah memamerkan capaianmu. Padahal, apa gunanya kekayaan jika engkau tetap merasa hampa saat sendiri? Apa artinya uang jika engkau tetap terjaga di malam hari dengan jantung berdegup cemas? Apa arti semua pencapaian itu jika engkau masih menggigil saat dunia berhenti bertepuk tangan? Kini saatnya engkau kembali ke asal yang murni, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan memeluknya. Sebagai bagian dari perjalananmu, engkau tidak perlu membuktikan apapun lagi, karena hari ini engkau mulai melihat bahwa keberhargaanmu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup debu doa yang belum dijawab. Ia hanya terlupakan oleh bisikan-bisikan luar yang terlalu lama kau dengarkan. Dan ketika engkau menutup semua itu, saat engkau menenangkan gelombang di pikiranmu, engkau mendengar suara lain, lembut, dalam, suara dari dalam jiwamu sendiri yang selama ini terpenjara oleh tuntutan "aku cukup", bahkan tanpa harus menjadi seperti mereka. Kekayaan sejati dimulai ketika engkau berhenti mencari nilai diri lewat benda. Karena begitu engkau menyadari bahwa dirimulah sumber kekayaan itu, maka semua yang engkau perlukan akan datang bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk memperluas ruang kelimpahan yang sudah ada dalam dirimu. Saat engkau tidak lagi menggantungkan rasa layak pada hasil, engkau mulai bisa menikmati proses, dan dari proses yang engkau nikmati dengan ikhlas itulah uang datang sebagai teman. Rezeki datang sebagai sahabat, kelimpahan datang sebagai pantulan. Mulai hari ini, engkau tidak lagi mengejar kekayaan agar engkau merasa pantas, tapi engkau menerima kekayaan karena engkau tahu engkau sudah pantas. Bahkan saat tidak memiliki apa-apa, engkau adalah akar dari semua yang baik. Dan kekayaan tidak akan merasa ragu untuk tinggal di tanah yang mengenal akarnya sendiri. Jadi, tanamlah dirimu dalam tanah penerimaan, siramilah dengan kasih, rawatlah dengan sabar, dan lihat bagaimana semesta akan menumbuhkan cabang-cabang keberlimpahan yang tidak engkau duga sebelumnya. Karena jiwa yang tidak lagi mencari nilai lewat dunia adalah jiwa yang paling layak dihampiri dunia. Bagian 3. Semesta menyimpan hadiah untuk yang terus melangkah walau tanpa kepastian. Lihatlah ke belakang sejenak, wahai jiwa terpilih. Berapa banyak langkah yang telah engkau ayunkan tanpa tahu apakah engkau akan sampai? Berapa kali engkau bangun pagi tanpa semangat, namun tetap memilih bergerak? Berapa kali engkau berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak tahu ini akan kemana, tapi aku lanjutkan saja satu hari lagi." Dan itulah bentuk keimanan paling murni yang pernah tumbuh di dunia ini. Bukan iman yang lantang diteriakkan, tapi iman yang bisu.
yang bersembunyi di balik mata lelah, tubuh letih tapi hati yang tetap setia pada kemungkinan baik. Semesta melihat semuanya, bukan karena engkau minta dilihat, bukan karena engkau mengeluh atau meminta pertukaran, tapi karena energi ketulusan tidak pernah bisa disembunyikan. Ia meninggalkan jejak di alam seperti embun yang membasahi tanah kering, diam-diam, tapi pasti menyuburkan. Kekayaan sejati tidak hanya diberikan kepada mereka yang pintar. Ia mendatangi mereka yang tetap setia berjalan meski tanah di bawah kaki tak menjanjikan apa-apa. Karena dalam hukum semesta, yang melangkah tanpa kepastian adalah yang paling layak mendapat kepastian. Engkau telah banyak merasakan ragu, banyak hari di mana engkau seperti berjalan dalam kabut tebal. Engkau tidak bisa melihat ujung jalan, tidak bisa mendengar tepuk tangan, tidak tahu apakah engkau akan dihargai, namun engkau tetap jalan. Itulah keberanian yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Dan semesta diam-diam mulai mencatat, bukan dengan pena tapi dengan getaran. Ia mencatat siapa yang menyerah diam-diam dan siapa yang bertahan diam-diam, dan engkau termasuk yang bertahan. Kini hari ini tanggal 11 Desember 2025 bukan lagi tentang berharap semoga sesuatu terjadi. Ini adalah saat engkau menyadari bahwa sesuatu memang sedang diberikan. Hadiah itu tidak selalu datang dalam bentuk uang di hari pertama, tapi bisa dalam bentuk perasaan ringan. Dalam bentuk satu peluang yang terasa kecil tapi membuka pintu besar. Dalam bentuk seseorang yang datang tanpa rencana tapi membawa kunci. Atau bahkan dalam bentuk kehilangan yang ternyata menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Jangan remehkan bentuk-bentuk kecil itu, karena semesta tidak suka menakuti dengan hadiah yang tiba-tiba. Ia suka menguji apakah engkau cukup bijak untuk mengenali hadiah sebelum ia berwujud penuh. Dan jika engkau membaca ini sekarang, jika engkau sampai pada bagian ini dalam naskah panjang ini, itu artinya engkau sudah membuktikan satu hal besar. Bahwa jiwamu tidak pernah berhenti percaya, meski matamu sering tidak melihat apa-apa. Engkau tetap menyalakan lilin kecil harapan, meski di sekitarmu banyak yang meniupnya. Engkau tetap menjaga bara keyakinan meski angin dunia terlalu kencang untuk jiwa yang rapuh. Tapi engkau tidak rapuh, engkau hanya pernah patah. Dan patah bukan akhir, patah hanyalah ulang tahun dari bentukmu yang baru. Dan sekarang engkau ada di sini. Tidak sebagai orang yang menunggu keajaiban, tapi sebagai orang yang sedang menjalani keajaiban itu tanpa disadari. Setiap langkah yang dulu terasa hampa kini mulai terlihat maknanya. Setiap kesabaran yang dulu terasa sia-sia kini mulai terasa sebagai modal energi paling bersih. Engkau tidak berjalan sia-sia. Engkau sedang menuju rumahmu sendiri, rumah yang dibangun oleh iman bukan oleh pengakuan orang lain. Dan hari ini semesta telah membuka salah satu dari banyak hadiah yang ditulis atas namamu. Terimalah dengan tenang. Bukan dengan rasa rakus, tapi dengan rasa syukur yang dalam, karena hanya orang yang tenanglah yang mampu menjaga kekayaan saat ia datang. Bagian 4. Engkau tak lagi butuh izin dunia untuk menjadi kaya. Dahulu engkau terlalu sering menunggu aba-aba, menunggu suara dari luar yang berkata bahwa engkau boleh bermimpi, menunggu orang lain menyetujui pilihanmu, menunggu ucapan kamu pantas jadi orang sukses. Dan karena itulah engkau terhenti terlalu lama. Engkau membatalkan keberangkatan bukan karena tak ada kapal, tapi karena engkau merasa tidak diizinkan untuk berlayar. Engkau berjalan di dunia dengan perasaan seperti anak kecil yang selalu bertanya, boleh tidak aku jadi kaya? Boleh tidak aku hidup nyaman? Boleh tidak aku bahagia dengan caraku sendiri? Padahal jiwa tidak pernah butuh izin untuk menjadi utuh, dan kekayaan tidak pernah lahir dari restu dunia. Ia lahir dari satu hal saja, persetujuan dari dalam dirimu sendiri. Engkau adalah pemilik penuh atas medan takdirmu. Dan hari ini engkau mulai menyadari hal itu.
bahwa semua penghalang yang selama ini engkau lihat di luar sesungguhnya hanyalah bayangan dari keraguan yang selama ini engkau pelihara di dalam. Engkau tumbuh di tengah masyarakat yang menyamaratakan keberhasilan. Diajarkan bahwa kaya itu harus begini. Sukses itu harus seperti itu. Dan jika engkau memilih jalur berbeda, engkau akan dipertanyakan, engkau akan dicibir, engkau akan dianggap aneh. Dan selama engkau masih menggantungkan nilaimu pada standar itu, engkau akan selalu merasa tertinggal meski engkau berlari sekencang-kencangnya. Kini, tanggal 11 Desember 2025, semua itu mulai luruh. Karena hari ini, engkau mengambil kembali otoritas atas hidupmu sendiri. Engkau tidak menunggu diundang untuk masuk ke dalam kelimpahan. Engkau menyadari bahwa engkau sudah berada di dalamnya. Engkau tak lagi menggantungkan impian pada pembenaran dari luar. Engkau tidak lagi perlu orang lain setuju agar hidupmu bisa maju. Engkau tidak lagi butuh pembuktian untuk merasa pantas menerima lebih. Karena saat engkau berkata dalam batin, "Aku boleh menjadi kaya," tanpa harus meminta maaf kepada siapapun, itulah awal di mana frekuensi rezeki mulai berubah arah. Ia mulai bergerak menuju kepadamu karena ia melihat engkau tak lagi menolak dirimu sendiri. Engkau tak lagi merasa bersalah saat hidupmu membaik. Engkau tak lagi merasa takut ditinggalkan ketika engkau tumbuh. Engkau tak lagi memikul beban warisan trauma yang berkata bahwa uang adalah sumber dosa atau bahwa hidup sederhana lebih mulia daripada sukses. Kini engkau paham bahwa kesederhanaan dan kekayaan bukan musuh. Keduanya bisa hidup dalam satu tubuh, dalam satu jiwa yang telah matang. Engkau boleh hidup sederhana dalam sikap, tapi kaya dalam dampak, tenang dalam laku, tapi luas dalam pengaruh. Engkau tak harus memilih antara hidup suci atau hidup sejahtera. Engkau bisa menjadi keduanya jika engkau berhenti menuruti suara ketakutan dan mulai percaya pada kehendak ilahi di dalammu. Terlalu lama engkau menyembunyikan cahaya karena takut sinarmu membuat orang lain silau. Tapi hari ini, engkau menyadari bahwa menyembunyikan cahaya bukanlah kerendahan hati, melainkan bentuk penolakan terhadap anugerah. Dan Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk terus merunduk. Ia menciptakanmu untuk berdiri, untuk menerima, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi kaya adalah bentuk syukur, bukan kesombongan. Jadi hari ini, biarkan dirimu menerima, tanpa harus meminta persetujuan siapapun, tanpa harus menunggu validasi siapapun, tanpa harus meniru jalur siapapun, karena setiap jiwa punya jalan sendiri menuju kelimpahan, dan jalanmu sudah mulai terbuka hari ini. Bagian 5. Kekayaanmu muncul dari dalam, bukan dari luar. Duduklah sejenak, tenangkan napasmu, lepaskan bayang-bayang angka. Lepaskan nama-nama pekerjaan. Lepaskan kebisingan dunia yang selama ini membuatmu mengira bahwa kekayaan harus dikejar seperti bayangan yang tak pernah bisa ditangkap. Karena hari ini aku ingin mengatakan sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Kekayaan tidak pernah datang dari luar. Ia muncul dari dalam. Selama ini engkau mencarinya di luar dirimu, pada gaji, pada peluang, pada pengakuan orang, pada angka yang tertulis di rekening atau saldo yang ada di layar ponsel. Engkau kejar, engkau kejar, engkau kejar. Namun yang datang hanya lelah, yang tumbuh hanya rasa tidak cukup. Itulah yang terjadi saat engkau menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang bisa hilang. Kekayaan sejati bukan angka, ia adalah rasa cukup, rasa damai, rasa layak, dan ketiga rasa ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diminta. Mereka hanya bisa dibangkitkan dari dalam dirimu. Lihatlah.
Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, namun tetap merasa kekurangan. Dan berapa banyak pula yang tampak sederhana dari luar, tapi setiap langkahnya penuh kehangatan dan keyakinan bahwa hidup berpihak padanya? Karena kekayaan sejati bukan soal jumlah. Ia adalah soal arah energi di dalam jiwamu. Saat engkau bangun di pagi hari dan hatimu ringan, itulah kekayaan. Saat engkau memberi tanpa takut kehabisan, itulah kekayaan. Saat engkau bisa menolak sesuatu yang tidak sefrekuensi, itulah kekayaan. Saat engkau bisa berkata tidak tanpa rasa takut ditinggalkan, itulah bentuk tertinggi dari kekayaan batin. Engkau telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menunggu dunia memberimu tanda bahwa engkau telah sampai. Padahal perjalanan sejati justru dimulai ketika engkau menyadari bahwa semuanya telah ada di dalam dirimu. Energi kelimpahan itu bukan di luar. Ia seperti mata air yang mengalir dari pusat ruhmu, dari sumur keyakinan yang telah lama terkubur oleh debu trauma, debu perbandingan, debu penghakiman. Dan hari ini di tanggal 11 Desember 2025, air dari sumur itu mulai merembes keluar, pelan, hening, namun nyata. Engkau mulai berkata, aku ingin merasa cukup, aku ingin damai saat sendiri, aku ingin menyambut kekayaan sebagai bagian dari siapa aku. Itulah awal dari semuanya, bukan ketika proyek besar datang, bukan ketika angka di rekening melonjak. Tapi ketika engkau kembali kepada pusat batinmu dan berkata, aku adalah sumbernya. Banyak yang salah paham, mereka kira kekayaan adalah tujuan, padahal ia adalah efek. Efek dari seseorang yang sudah merawat kebersihan ruang dalam dirinya. Engkau bisa memiliki segalanya di luar, namun jika jiwamu penuh luka yang tak tersentuh, maka semuanya hanya akan menambah beban. Namun jika hatimu telah dibersihkan dari rasa tidak layak, maka bahkan hal kecil pun akan terasa seperti berkah besar. Dan saat itulah semesta berkata, dia sudah siap. Dia sudah bisa menjaga. Karena kekayaan sejati tidak datang pada mereka yang hanya ingin mengambil. Ia datang kepada mereka yang sudah bersedia menjadi penjaga. Penjaga energi. Penjaga rasa syukur, penjaga keheningan. Hari ini engkau tidak perlu mencari kemana-mana, tinggal tengok ke dalam, tinggal duduk dengan dirimu sendiri, tinggal bertanya dengan lembut, apa yang membuatku merasa cukup, bahkan tanpa memiliki apapun. Dan saat jawaban itu muncul, engkau akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena selama ini engkau telah menunda pulang ke dalam dirimu sendiri. Kini, engkau telah kembali. Dan dari titik kembali inilah kekayaan sejati akan mulai bertumbuh. Bagian 6. Ketika engkau melepaskan pintu-pintu tak terduga mulai terbuka, engkau telah mencoba menggenggam terlalu banyak, terlalu lama. Dengan telapak yang kaku, dengan jari-jari yang gemetar, engkau pikir kalau engkau tidak pegang erat-erat, semuanya akan hilang. Engkau takut kehilangan, takut tertinggal, takut diremehkan, takut kalau engkau melepaskan maka dunia akan berjalan tanpa engkau di dalamnya. Padahal, sejak awal tidak ada yang benar-benar bisa engkau genggam. Semua yang engkau anggap milikmu hanyalah persinggahan, dan semua yang engkau pikir perlu kau jaga dengan ketat hanya menciptakan penjara yang makin sempit untuk jiwamu sendiri. Hari ini engkau belajar sesuatu yang baru. Bahwa melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru dalam melepaskan, engkau akhirnya membuka ruang untuk sesuatu yang baru datang. Engkau pernah merasa sesak karena terlalu banyak hal yang engkau simpan, bukan hanya barang, tapi harapan yang belum terjadi, penyesalan yang belum kau maafkan, perbandingan yang tidak kau akui, dan ketakutan yang engkau rawat dalam diam. Itulah yang selama ini membuat pintu-pintu hidupmu tertutup, bukan karena engkau dikutuk, bukan karena engkau tidak layak, tapi karena tanganmu penuh
penuh dengan sesuatu yang tidak lagi cocok dengan siapa dirimu hari ini. Semesta tidak pernah pelit, tapi ia tidak akan memaksa masuk ke rumah yang penuh sesak. Ia menunggu saat di mana engkau berkata dalam hati, "Aku cukup, aku rela, aku siap melepas." Dan saat itulah, satu persatu pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai berderit terbuka. Bukan karena engkau mengetuk lebih keras, tapi karena engkau tidak lagi berdiri di depannya dengan tangan penuh luka. Melepaskan adalah tanda kedewasaan batin. Hanya mereka yang sudah selesai dengan pengakuan dunia yang mampu berkata, "Aku tidak butuh semua ini untuk merasa utuh." Dan ironisnya justru saat engkau berhenti memohon, semua hal mulai berdatangan. Justru saat engkau tidak lagi memaksa, semuanya mulai mengalir. Itulah hukum halus dalam alam energi. Semakin engkau memeluk sesuatu karena takut kehilangannya, semakin hal itu menjauh. Tapi ketika engkau bisa berkata, "Jika memang bukan untukku, aku izinkan ia pergi," maka semesta akan menjawab, "Sekarang aku tahu engkau siap menjaga yang sejati. Engkau tak harus melepas semuanya, tapi engkau harus belajar melepaskan keterikatan." Itu dua hal yang berbeda. Keterikatanlah yang membuatmu menderita. Bukan karena engkau punya keinginan, tapi karena engkau menggantungkan kebahagiaanmu pada tercapainya keinginan itu. Dan hari ini, tanggal 11 Desember 2025, engkau mulai belajar bernapas lagi dalam kelapangan. Engkau tidak mengemis pada dunia untuk menetap. Engkau tidak menjerat rezeki dengan paksa. Engkau hanya menyediakan ruang. Dan rezeki itu datang karena ia suka tinggal di rumah yang terang dan lapang. Pintu-pintu tak terduga mulai terbuka bukan karena engkau tahu letaknya, tapi karena engkau tidak lagi terobsesi mencarinya. Seperti seseorang yang tersesat di hutan dan akhirnya menemukan jalan keluar, bukan karena ia hafal peta, tapi karena ia berhenti berputar dalam panik dan mulai mengikuti suara alam. Dan suara itu kini berbicara di hatimu, "Lepaskan." Dan engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar kehilangan. Kekayaan adalah salah satu pintu dari banyak pintu kehidupan, tapi ia tidak terbuka dengan kunci tekanan. Ia terbuka dengan gerakan jiwa yang merelakan. Relakan masa lalu yang tidak sesuai harapan. Relakan orang-orang yang enggan tinggal. Relakan keputusan yang terasa keliru. Relakan mimpimu yang dulu yang kini engkau tahu bukan lagi milikmu. Karena dengan melepaskan semua itu, engkau akhirnya bisa melihat bahwa ruang batinmu masih luas, masih cukup luas untuk kehidupan baru, masih cukup luas untuk rezeki yang tak pernah engkau duga, masih cukup luas untuk kebahagiaan yang tidak lahir dari pencapaian, tapi dari ketenangan. Dan engkau tahu, inilah titik yang selama ini engkau cari, bukan titik keberhasilan, tapi titik pelepasan. Titik di mana engkau bisa berkata, "Jika aku punya, aku bersyukur. Jika aku tidak punya, aku tetap cukup. Karena aku telah kembali ke pusat diriku dan dari situlah segalanya tumbuh." Bagian 7. Kekayaanmu sudah didekatkan. Kini saatnya engkau menyambutnya tanpa ragu. Kini engkau telah sampai, bukan pada akhir tapi pada ujung kesadaran yang selama ini selalu engkau cari. Selama 7 bagian jiwa ini engkau telah membongkar, mengikis, melepas, dan mengganti pandangan-pandangan lama yang membuatmu hidup dalam bayang-bayang kelangkaan. Hari ini engkau tidak lagi berdiri sebagai peminta, engkau berdiri sebagai penyambut, karena kekayaan yang selama ini engkau kejar sebenarnya telah berdiri di balik tirai waktumu sendiri. Menunggu, diam, namun setia. Engkau tidak tahu sejak kapan ia mulai mendekat. Engkau tidak sadar bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kau lewati dengan dada berdebar dalam diam, setiap doa yang tak sempat engkau lafalkan karena terlalu letih, semuanya telah menciptakan gelombang. Gelombang itu bergerak, menembus batas logika, menggetarkan ruang-ruang tak kasat mata, dan perlahan-lahan menarik kekayaan itu menuju dirimu. Kekayaanmu sudah sangat dekat, bahkan mungkin sudah mengelilingimu, tapi masih belum masuk.
Karena ada satu gerbang terakhir yang belum engkau buka, yaitu rasa percaya bahwa engkau memang layak menerimanya. Selama ini, engkau merasa kekayaan datang untuk orang lain. Untuk mereka yang punya nama, punya latar belakang, punya akses, dan engkau berdiri di pinggir kehidupan, menganggap dirimu penonton dalam cerita keberhasilan orang lain, padahal engkau lupa bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan penonton. Ia hanya menciptakan pemain, dan setiap pemain diberi panggungnya sendiri. Hari ini, panggungmu telah dinyalakan, lampunya terang, lantainya kokoh, tapi engkau belum melangkah karena engkau masih bertanya dalam hati kecilmu, apa benar ini untukku? Jawabannya adalah, ya. Bukan karena engkau sempurna, bukan karena engkau selalu benar, tapi karena engkau telah bertahan, engkau telah melepaskan beban yang bukan milikmu, engkau telah membiarkan cahaya masuk. Walau sebelumnya penuh kabut, kini kekayaan itu berdiri di depanmu tidak lagi sebagai mimpi, tapi sebagai sesuatu yang nyata yang hanya tinggal engkau izinkan masuk. Jangan sangka izinkan berarti pasrah. Mengizinkan berarti bersedia hidup dalam versi dirimu yang lebih besar. Versi yang tahu cara menerima tanpa rasa bersalah. Versi yang tidak takut dilihat berhasil. Versi yang tahu bahwa semakin besar rezeki yang datang, semakin luas pula dampak yang bisa engkau sebarkan. Kekayaan tidak datang untuk mengubah siapa engkau. Ia datang untuk menguatkan siapa engkau sebenarnya. Dan jika engkau tetap menjaga niatmu, tetap jujur dalam langkahmu, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan aliran itu. Engkau tidak perlu mengubah wajahmu, tidak perlu memalsukan bahasamu, tidak perlu meredam cahayamu agar orang lain tidak silau. Engkau hanya perlu menjadi engkau. Versi yang telah melewati 7 gerbang ini dan menyadari bahwa kekayaan bukanlah hasil akhir, tetapi pantulan dari ruang batin yang telah engkau bersihkan sendiri. Mulai hari ini sambutlah segala bentuk rezeki yang datang kepadamu dengan tenang, dengan syukur, dengan percaya. Karena rezeki yang datang pada jiwa yang tidak siap akan menjadi beban. Tapi rezeki yang datang pada jiwa yang matang akan menjadi jalan bagi banyak orang untuk turut tumbuh. Dan engkau adalah salah satu jalan itu, jalan yang mulai terbuka hari ini, 11 Desember 2025. Hari yang tidak akan lagi sama seperti kemarin. Kini perjalanan ini tiba di ujung naskah, namun bukan di ujung makna. Karena segala sesuatu yang ditulis dalam bentuk kata tidak pernah bisa benar-benar mengungkapkan kedalaman yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang hening. Engkau telah melalui 7 gerbang kesadaran, bukan gerbang yang berbunyi nyaring saat dibuka, tapi gerbang yang bergerak perlahan tanpa suara, tapi menimbulkan gelombang yang tidak akan pernah hilang dari aliran takdirmu. Dari satu langkah ke langkah lain, engkau tidak hanya membaca. Engkau menyentuh sesuatu dalam dirimu yang selama ini tertidur. Mungkin engkau menangis tanpa sebab. Mungkin dadamu terasa hangat. Atau mungkin engkau hanya diam, tapi dalam diam itu ada kesadaran yang mulai tumbuh seperti cahaya pagi yang menembus jendela setelah malam panjang. Hari ini bukan tanggal biasa. Tanggal 11 Desember 2025 akan menjadi penanda batin. Tidak perlu engkau tandai di kalender, tidak perlu engkau umumkan ke siapa-siapa. Cukup engkau tahu bahwa sejak hari ini energi di sekitarmu tidak lagi sama, dan yang berubah bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau telah kembali ke pusat kekuatanmu sendiri. Dunia luar bisa tetap sibuk, bisa tetap gaduh, bisa tetap menawarkan definisi-definisi keberhasilan yang terlalu sempit untuk menampung keutuhan ruhmu. Tapi kini, engkau tidak akan lagi tergoda, karena engkau telah menemukan arahmu. Engkau telah menemukan cara menjejak bumi sambil tetap menyentuh langit. Kekayaan tidak akan lagi menjadi beban. Ia tidak akan datang sebagai tekanan. Ia akan datang sebagai bagian dari aliran dirimu yang tenang, mengisi, tapi tidak menenggelamkan, meluaskan,
tapi tidak membebani. Hari ini engkau telah mengambil keputusan dalam diam. Sebuah keputusan yang jauh lebih kuat dari semua pengakuan eksternal. Bahwa mulai sekarang, engkau akan hidup dalam keberlimpahan. Bukan karena jumlahnya, tapi karena rasanya. Karena engkau akhirnya siap untuk menerima, menjaga, dan membagikan kembali. Jika naskah ini telah menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan biarkan ia hanya berlalu seperti angin yang lewat. Biarkan ia tinggal, dan jika engkau ingin memberi isyarat kepada semesta bahwa engkau sungguh hadir, maka lakukan satu hal kecil yang membawa getaran besar. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa engkau hadir secara utuh. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng agar semesta terus mengirimkan pesannya tepat waktu. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77, lalu isi dengan satu kata, satu doa, atau satu harapan. Apapun yang lahir dari dalam dirimu, biarlah itu menjadi batu pijakan untuk langkah berikutnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Ia hanya baru dimulai. Dan engkau tidak akan berjalan sendirian. Setiap kalimat dalam naskah ini adalah obor kecil, dan engkau sekarang memegangnya. Gunakan cahaya itu bukan hanya untuk melihat jalanmu, tetapi untuk menerangi jalan orang lain yang belum sadar bahwa mereka juga layak untuk kaya. Layak untuk damai. Layak untuk cukup. Jiwa terpilih. Engkau telah membuka pintu. Sekarang melangkahlah dengan penuh ketenangan dan biarlah semesta tahu engkau siap.